Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas tentang salah satu sifat yang tercela, yakni sifat syuh. Sifat syuh dikatakan sifat yang tercela sebab tidak mau mengeluarkan apa yang mesti ia keluarkan dan ingin mengambil apa yang bukan haknya. Dikarenakan sifat inilah orang-orang dahulu dibinasakan. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang sifat riya. Sebelum membahas tentang sifat riya itu sendiri, ada baiknya kita memperhatikan dalil yang menerangkan tentang riya itu. Wa an Mahmud ibn Labidin radhiyallahu anhu qala, dan dari Mahmud bin Labid dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgharu, sungguhnya suatu yang aku paling takuti atas umatku ialah syirik kecil. Ar-riya'u, yakni riya. Ahrajau Ahmadu bisnadin hasanin, dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata riya sudah menjadi konsumsi umum, sudah menjadi akrab di telinga orang-orang. Namun, dalam konteks hadis di atas, kata riya dijadikan pengganti dari kata syirik kecil, atau dengan kata lain mempunyai kedudukan sama dengan kata syirik kecil. Kalau riya disamakan dengan syirik, tentu ketika seorang melakukan riya lalu ia meninggal sebelum ia bertobat, maka orang tersebut akan kekal di neraka. Benarkah demikian? Kata syirik pula disifatkan pada kecil. Tentu ini menjadi suatu pengertian yang lain yang dapat dipahami bahwa ada syirik selain syirik yang kecil, karena tidak mungkin disebut yang kecil tanpa ada yang besar. Sebagaimana seseorang mengatakan, ini anak bungsu saya. Kalau seseorang itu hanya punya satu anak, tidak ada kepentingan untuk menyebutkan bungsu. Atau mungkin disebut syirik kecil itu untuk menunjukkan satu nama, seperti seseorang menamai suatu perumahan dengan nama perumahan asri. Maksud orang tersebut menamainya demikian bukan karena untuk membedakan dengan perumahan yang tidak asri, namun disebut perumahan asri hanya sebagai penamaan saja. Mau yang pertama atau kedua, kedua-duanya ada maksud atau kepentingan dari orang yang menyebutkannya. Lantas, apa kepentingan hadis di atas dengan menyebutkan syirik kecil untuk riya? Di dalam redaksi di atas, Nabi menyebutkan bahwa beliau paling takut kepada riya atau syirik kecil. Berarti, dengan kata-kata itu ada bahaya atau kerusakan yang timbul dari sifat riya, yang lebih berbahaya dari maksiat-maksiat lainnya. Lantas apa bahaya atau kerusakan riya? Kata alaikum menunjukkan dhamir antum atau kata ganti untuk kalian. Apakah maksud Nabi itu untuk semua orang, termasuk kafir atau muslim? Sifat riya yang dimaksud oleh Nabi itu, apakah hanya berkaitan dengan ibadah saja? Atau muamalah saja? Atau maksudnya larangan untuk meninggalkan sifat riya dalam lingkup ibadah ataupun muamalah? Definisi Riya terbentuk dari kata ar-ru'yat, yaitu manusia memperlihatkan karena berusaha mendapatkan kehormatan di sisi mereka. As-Sun'ani berkata, riya adalah berbuat suatu ketaatan dan meninggalkan maksiat disertai dengan memperhatikan selain dari Allah, atau menceritakan ia telah berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat, atau ia suka diketahuinya atas berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat untuk tujuan duniawi karena ingin mendapatkan harta atau lainnya. Jadi, riya adalah memperlihatkan kepada manusia secara langsung atau melalui perantara orang lain ibadah yang ia lakukan, baik berbuat suatu ketaatan atau meninggalkan suatu kemaksiatan dengan tujuan keduniawian seperti untuk mendapatkan harta, kehormatan, atau pujian atau yang semisalnya. Maka dengan definisi ini mengecualikan orang yang memperhatikan suatu perbuatan muamalahnya atau keduniaannya, seperti orang yang memamerkan harta bendanya tidak termasuk riya. Di dalam kitab Tawdil Ahkam dijelaskan bahwa riya itu bisa muncul dari aktivitas jasmania
penampilan dan ucapannya. Pertama, aktivitas jasmania, memperlihatkan keadaan badannya seperti menampakkan kekurusan atau kepucatan karena lamanya sholat dan banyaknya saum. Kedua, memperlihatkan pakaian dan penampilannya seperti menampakkan bekas sujud di dahinya dan pakaian yang tidak rapi. Ketiga, memperlihatkan ucapan seperti menampakkan marah kepada kemungkaran-kemungkaran dan menggerakkan kedua bibirnya dengan berzikir di hadapan manusia. Keterangan hadis. Ungkapan Nabi, sesungguhnya sesuatu yang aku paling takuti, menunjukkan bahwa dosa-dosa itu berlainan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya atas bahayanya. Sebab kata akhwafa adalah isim tafdil, sedangkan isim tafdil memastikan kelebihan daripada yang lainnya. Jadi maksudnya Rasulullah takut kamu berbuat dosa. Namun takutnya beliau berlainan sebagian dosa itu lebih daripada sebagian lainnya. Kata alaikum pada redaksi hadis ditunjukkan kepada umat muslim saja, bukan ditujukan kepada manusia yang umum. Sebab tidak mungkin ditujukan kepada orang kafir, karena dengan kekafirannya saja sudah syirik kepada Allah. Ungkapan Nabi, sesungguhnya sesuatu yang aku paling takuti atas umatku ialah syirik kecil, yaitu riya. Menunjukkan bahwa sangat berbahayanya riya, sebab riya itu tersembunyi ketika muncul pada manusia dan riya melekat pada hati ketika tidak diketahui apa yang ada pada pemiliknya. Maka dinamakanlah syirik kecil, sebab tujuan ibadahnya bukan karena Allah semata. Dan untuk itulah riya dinamakan juga dengan syirik khafi atau tersembunyi, sebab pelakunya menampakkan suatu peribadahan, namun tersembunyi dalam hatinya ibadah itu untuk yang lainnya. Syirik itu dari kata syaraka yang artinya bersekutu, yakni menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka dari itu riya dinamakan syirik kecil dikarenakan ada kesamaan, yaitu sama-sama menyekutukan dalam hal ia menyekutukan peribadahan yang semestinya ditujukan kepada Allah, namun ia sekutukan dengan yang lainnya. Pembagian syirik. Pada hadis ini juga menunjukkan bahwasanya syirik terbagi kepada akbar atau besar dan asghar atau kecil. Adapun syirik akbar adalah mensejajarkan makhluk dengan Allah pada apa yang termasuk kehususan-kehususan Allah. Seperti seseorang berdoa di gua-gua agar mendapatkan harta benda yang ia inginkan, atau agar urusan dunianya dimudahkan, atau seseorang mempercayai bahwa suatu benda atau jimat yang jika dipakai akan melindunginya dari mara bahaya. Maka syirik ini dapat mengeluarkannya dari agama Islam serta kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil yang menjadi perantara kepada syirik akbar, riya adalah perantara kepada syirik akbar, sebab akan meningkat secara perlahan-lahan sampai kepada menyembah manusia. Umpamanya, seorang manusia pada saat ini menyembah Allah, namun ia menghiasi ibadahnya agar orang-orang memujinya. Lalu, ia berusaha mendapatkan simpati dari orang-orang karena ibadah yang ia lakukan. Lambat laun, perkara ini akan menyeretnya kepada menyembah manusia. Syirik ini tidak mengeluarkannya dari agama. Haramnya riya. Seorang hamba semestinya beribadah karena Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena itu adalah hak Allah yang mesti ditunaikan. Namun, orang yang riya menyekutukan dalam ibadah yang semestinya untuk Allah semata dengan makhluknya. Hal ini yang menjadi alasan atau dasar pengharaman riya. Lebih tegas lagi, pengharaman riya dikarenakan banyak keterangan yang menerangkan tercelanya sifat ini. Di antaranya sebagai berikut. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran Surat Al-Maun ayat 4-6.
serta banyak hadis sahih yang menunjukkan betapa besarnya hukuman yang akan diperoleh bagi pelaku ria, yang mana sebenarnya ia telah menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menyekutukan aku dalam amalannya, maka amalannya untuk apa yang ia sekutukan. Adapun aku berlepas diri darinya karena aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu." Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan. Sifat ria adalah sifat yang tercela, sebab pelaku sifat ini melakukan peribadahan yang seharusnya ibadah itu ditujukan kepada Allah saja. Namun, ia memiliki hasrat peribadahan tersebut ingin dilihat oleh orang lain, supaya ia mendapatkan pujian dari mereka. Maka dari sifat ria ini dinamakan dengan syirik kecil, sebab sifat ini menyekutukan peribadahan yang semestinya ditujukan kepada Allah, namun ia sekutukan dengan yang lainnya.